kita bisa bertemu kembali dalam kajian zuhur yang biasa diselenggarakan setelah zuhur ya. Alhamdulillah juga hari ini Ustadznya sudah datang, Ustadz Hamdi, yang nanti akan membawakan materi bekerja dalam pandangan Islam. Karena waktu yang sudah lewat, maka kita cepat saja Ustaz, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa junudihi wa ansari ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satraduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaghni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini pada zuhur dan juga untuk menjelang makan siang mungkin. Ya, mudah-mudahan saya isi sebelum makan nasinya, saya isi ruhiyah dulu. Sebelum jasad, ruhiyah dulu saya kasih konsumsi. Mudah-mudahan tetap bersemangat, dan mudah-mudahan duduknya kita ini selalu mendapatkan ridha Allah dan pahala setiap detik duduknya kita itu nilainya pahala. Pahala itu bisa diukur dengan nilai-nilai kepribadian seseorang sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik, baik dia dalam bekerja, berumah tangga, dan beraktivitas yang lainnya pun akan terlihat di sana nilai-nilai kebaikan, pahala yang Allah berikan kepada insyaallah kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf, mungkin dalam kehadiran saya itu agak terlambat atau telat, karena mungkin informasi yang saya dapatkan bahwa itu pukul kurang lebih jam 10 atau ya kurang jam 10 saya untuk meluncur ke sini ya. Dan tidak menghalangi rasa hormat saya dalam teman-teman yang hadir di sini untuk mengundang saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekarang ini adalah salah satu amaliyah kita, sebagaimana di dalam surah yang di pokok di bangsa sampaikan, wa qul i'malu fasarallahu amalakum wasraduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ini dan surat Taubah ayat 105. Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita adalah untuk bekerja, beraktivitas. Tentunya bekerja dan beraktivitas atau beramaliyah ini sesuai dengan kafaahnya kita, sesuai dengan kemampuan atau skill yang kita miliki, tentunya secara profesional dan didasari dengan nilai-nilai ketakwaan. Dan di sini Allah mengatakan fasarallahu amalakum. Allah akan menilai pekerjaan kita. Bukan atasan saja yang menilai kita, tetapi Allah akan menilai, fasyarallah, menilai pekerjaan kita. Apakah pekerjaan itu betul-betul lillahi ta'ala,
apakah pekerjaan itu ghairu lillahi ta'ala, itu akan terlihat. Terlihatnya bagaimana? Banyak berpendapat bahwa orang yang bekerja itu ingin mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, nilai yang baik, tentunya adalah dia melakukan bekerja atau beraktivitas didasarkan dengan nilai-nilai syariah Islam. Nilai-nilai Islam tentunya. Kalau ghairu lillah, kalau selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lihat itu berita-berita yang enggak baik. Apa kira-kira itu? Di dalam media elektronik, media massa, itu kadang-kadang kita melihat atau mendengar berita-berita yang enggak baik. Itu mereka adalah bekerja. Apa tuh kira-kira berita-berita yang enggak baik? Nah itu nilai-nilai, padahal dia itu adalah seorang pribadi, seorang muslim tentunya, tetapi jauh dari Allah, sehingga mereka melakukan hal-hal demikian. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang firman Allah Subhanahu wa taala yang bekerja dengan nilai-nilai Islam. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau saya bilang jamaah boleh saja ya, kalau bilang teman-teman boleh saja ya. Iya, boleh saja ya. Jamaah rahimakumullah. Etika bekerja. Dalam Islam terdapat banyak sekali ibadah-ibadah yang mungkin dilakukan tanpa biaya atau harta. Dan ini memerlukan biaya, memerlukan, kalau bahasa Indonesianya, duit. Berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, dan umroh itu memerlukan uang. Sedangkan biaya atau harta tidak mungkin diperoleh tanpa proses bekerja. Artinya dia orang-orang yang beriman, ya tentunya orang-orang beriman tentunya dia bekerja, ingin mendapatkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan wajib. Ini ada kaidah fikihnya yang artinya adalah suatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan melainkan dengan pelaksanaan sesuatu, maka suatu itu adalah hukumnya wajib. Kita bisa ingin mendapatkan makan nasi. Dalam sehari itu kita makan nasi, berapa kali kita makan? 3 kali mungkin. Itu kita tidak akan bisa makan kecuali dengan bekerja. Atau yang kita pakai sekarang, pakaian ini, kita tidak akan mendapatkan ini kecuali dengan mendapatkannya dengan bekerja terlebih dahulu, baru kita bisa membelinya. Begitu dengan haji, umroh, zakat dan seterusnya, itu kan memerlukan biaya. Jamaah rahimakumullah. Keutamaannya adalah orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dari Allah, ampunan dosa-dosa yang tentunya kita manusia tak lepas dari perbuatan dosa. Tetapi hebatnya Islam itu adalah sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran bekerja atau pekerjaan yang dia lakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya Islam. Kira-kira ada yang lemah enggak atau capek enggak ketika nanti sampai ke rumah? Capek enggak, Pak? Ibu, capek enggak kira-kira? Dosa-dosa yang kecil tentunya. Pasti kita lelah. Kelelahan itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah, artinya apa? Fasilitas Allah berikan kepada umat ini, umat Islam, manusia Islam tentunya, sesuatu amaliyah yang kiranya itu menurut kita ya kecil, tetapi itu adalah pahala besar buat kita. Kita nggak tahu di situ, ternyata luar biasa kita bekerja itu. Apalagi ketika dia bekerja diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Jadi ketika kita berangkat bekerja itu, kita adalah kondisi kita adalah lemah, kecuali Allah yang berikan kekuatan kepada kita. Kondisi kita lemah dalam artian kita tidak punya ilmu pengetahuan, tetapi Allah berikan kekuatan ilmu pengetahuan yang kita miliki, sehingga kita duduk di sini, sehingga kita bekerja di Indosat. Luar biasa.
Kira-kira menyadari hal nggak seperti itu? Kira-kira nyadari nggak hal seperti itu? Bahkan dalam hadis yang lain akan diampuni suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu dengan apa? Dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Sahabat bertanya, apa yang dapat dihapuskannya wahai Rasulullah SAW? Yaitu semangat untuk mencari rezeki. Luar biasa. Luar biasa itu. Semangat adalah dia bekerja, semangat juga dia mencari rezeki, itu diampuni dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Ya. Ini luar biasa. Sehingga ketika kita bekerja itu hanya mengharap Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ketika pulang ketemu ada istri kita, dalam keadaan apa kita? Bahagia. Jangan sampai ketika pulang kerja kita melempar tas terus kayak pulang sekolah gitu, melempar tas, lempar buku, kemudian nggak mau senyum sama istrinya, sama anaknya, cuekin. Ada nggak di sini gitu? Ada nggak di sini? Di Solo ya. Di Solo berapa? Berapa? Jamaah rahimakumullah. Jadi bekerja itu suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW perintahkan. Bahkan ada kisah sahabat Rasulullah SAW, ketika itu ada Rasulullah melihat ada seorang sahabat sedang berzikir itu ya, bertasbih di masjid, tempatnya baik gitu. Kemudian Rasulullah SAW negur, bagaimana dengan anak istri kamu? Siapa yang ngasih makan? Ada pamannya. Yang mulia ada, kata Rasulullah, yang mulia adalah pamannya. Ada di situ sini? Enggak ya? Jadi harusnya adalah dia adalah seorang hamba Allah, dia juga pandai berzikir, pandai membaca Al-Quran pula, juga dia sedekah, infak, dan juga dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan anak dan istrinya, nafkah yang halal dan thayyibah. Ini sangat luar biasa, dan juga dihapuskan dosa-dosa kita. Ini luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, ketika ada seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, dia keluar rumah, itu malaikat menghampiri mereka, ya keluar rumah pagi untuk bekerja. Kemudian malaikat itu mendoakan, ya Allah, jadikanlah si fulan yang berbaik hati ini, yang suka bersedekah, mudahkanlah urusannya, mudahkan rezekinya, dan dimasukkan dalam surga-Mu ya Allah. Didoain itu oleh malaikat. Dan mudah-mudahan itu kita selalu mendapatkan doa-doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti sampai dalam pekerjaan kita, duduknya kita saja sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala di tempat pekerjaan kita. Jamaah rahimakumullah, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Semangatnya luar biasa. Jadi kalau ada teman kita punya usaha apa, jangan diituin. Lu kayaknya jangan begituin. Punya usaha pulsa, punya bisnis apa gitu, jangan dicemooh, janganlah gitu. Di sini ada pengusaha apa di sini? Herbal. Itu udah ada noh. Jangan dicemooh, itu adalah bagian dari rezeki Allah. Pasti Allah ngampun dosa-dosa mereka. Amin. Oh, subhanallah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mencintai orang-orang yang giat bekerja. Subhanallah. Hadis dari Tabrani, innallaha yuhibbul mu'minul khair. Subhanallah ini. Dalam sebuah riwayat dikemukakan pada suatu saat Sa'ad bin Mu'az al-Ansar berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena terpa sengatan matahari. Rasulullah SAW bertanya, kenapa tanganmu? Sa'ad menjawab, karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, mengambil tangan Sa'ad
Dan Sa'ad bin Mu'adz ini menciumnya seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan mendapatkan sentuhan dari siksa api neraka. Subhanallah. Kita punya tangan walaupun nggak macul ya, minimal apa kira-kira? Menulis, mengetik, apa lagi? Kira-kira apa lagi? Yang dengan tangan itu. Ini akan mendapatkan apa? Berkah tangan kita. Rasulullah SAW mencium tangan Mu'adz. Sehebat kemuliaan Rasulullah SAW bisa mencium tangan Mu'adz, dalam artian tangan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nanti antum baca surah Al-Fussilat itu kan tangan dan kulit itu akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam surat Yasin pun di dalam disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim batas arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ini akan jadi saksi tangan kita dan kaki, bahkan kulit di dalam surah Al-Fussilat. Semua anggota tubuh kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanda tangan itu, ya tangannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sudah terseleksi dari hal-hal yang tadi disebutkan dalam mukadimah, yang bukan karena Allah bekerjanya, akan jadi saksi, dia akan melindungi kita dari siksa api neraka. Subhanallah. Yang tanggung jawabnya adalah binafsi, sendiri masing-masing. Bagaimana nanti dengan keluarga? Ya, istri kita ajarkan dengan kebaikan, nilai kebaikan. Bahkan kalau suami yang soleh itu, ya mudah-mudahan soleh semua ini. Amin. Dan istri yang solehah kalau yang sudah menikah, amin, dia akan menyampaikan, Umi, ayah bekerja karena Allah. Apa yang disikapi oleh istri kita? Pernah nggak ngomong begitu? Jangan-jangan belum kali ini. Ya. Jadi kita sampaikan tadi bekerja bagaimana, kita ceritakan, alhamdulillah bekerja yang uruskan Allah terus, itu setiap hari itu kalau bisa. Alhamdulillah saya praktekkan hal demikian. Kadang-kadang pada malam harinya saya bercerita kisah atau menyampaikan ada travel di tempat kerja gitu, sampaikan. Menjaga hati selalu ingat itu, jaga hati, jaga lisan. Wow, luar biasa, saling mengingatkan. Nah, inilah bekerja karena Allah. Sehingga kita akan bekerja itu mendapatkan tentunya berkah dan merasa tetap berkah dalam hidup kita. Rezeki yang banyak apa rezeki yang berkah, Pak? Pilih mana? Banyak berkah. Nah, itu dia. Itu manusiawi jawabannya. Itu manusiawi jawabannya. Banyak berkah. Dikit berkah mau? Tentu mau juga. Dikit nggak berkah, nggak enak kan? Iya, kita makan yang itu ada opor ayam gitu ya, ada ayam goreng, kemudian kita lagi sakit gigi, atau lagi mimpi, lebih menderita lagi kali ya. Lebih bagus apa? Nyata ya. Jamaah rahimakumullah, syarat mendapatkan surga dalam bekerja. Nah, kira-kira perlu waktu lama ini. Sampai jam berapa nih kira-kira? Setengah dua. Kayak sampai setengah 3 kayaknya nih. Jam 4 kayak. Ini yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. An-niyatul ikhlas li ta'ala. Jadi niat karena Allah Subhanahu Wa Taala bekerja. Dalam artinya ketika bekerja, niatan utama adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Dan konsekuensinya adalah ia selalu memulai aktivitas pekerjaannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berangkat dari rumah. Lisannya selalu basah dengan doa Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika pulang ke rumah pun kalimat tahmid yang menggema di dalam dirinya yang keluar dari lisannya. Subhanallah. Jadi berawal dari baik, akhirnya juga harus baik. Berawal karena Allah, ya ketika sampai rumah dengan tahmid juga. Alhamdulillah sampai di rumah. Alhamdulillah selesai kewajiban saya bekerja. Seperti itu nggak dipraktekin. Mudah-mudahan setelah ini. Belakang aja doang ya. Iya. Ini harus dipraktekkan. Nilai-nilai ruhiyah Islamiyah kita di keluarga, baik di kantor, ini alhamdulillah. Sampai di rumah, nilai-nilai ruhiyah itu ada. Nilai-nilai keimanan itu ada. Sehingga selalu memancarkan cahaya baik dalam pandangan kita,
dalam lisan kita, dalam gerak-gerak tubuh kita itu akan terlihat pancaran ruhiyah kita, pancaran keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Senyum. Saya diri aja pikir. Soalnya duduk dulu soalnya. Jadi pancaran ketika pulang rumah itu bukan menampakkan keloyoannya dia. Aduh capek. Ini tidak demikian mestinya. Tetapi walaupun ada pun jangan sering-sering kelihatan kepada istri kita malu. Kamu kerja kan sekalian begitu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi nilai-nilai itu harus ditampakkan. Dari awal kita berangkat rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian sampai ke rumah pun dia akan lontarkan tahmid, alhamdulillah. Atau kalimat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan ada seseorang, jamaah saya juga, saya kalau berangkat pulang atau mau berangkat atau mau pergi pun dalam perjalanan lisan saya selalu saya basahkan, bukan minum yang jelas ya. Basahkan itu dalam hatinya dia dilontarkan, dalam lisannya pun tipis katanya, disirkan. Apa kalimat tadi yang saya sampaikan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di rumah Ustaz, paham Pak Suha. Ini bahkan dalam hadis Rasulullah SAW ini sampaikan bahwa kalimat yang nilai pahala besar ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala tapi jarang dilontarkan setiap hamba, itu kalimat tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita menjadi orang yang soleh itu luar biasa, yang diharapkan oleh orang lain, apalagi keluarga kita. Itu yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah itqon. Jadi dia untuk mendapatkan surga dari hasil pekerjaan kita itu adalah yang kedua adalah itqon, sungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Profesional dalam bekerja. Syarat kedua ini merupakan pekerjaan yang dijadikan sarana untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan profesional sungguh-sungguh dan tekun dalam bekerja. Di antaranya bentuknya adalah tuntas dalam melaksanakan tugas. Ya, jangan memperlambat tugas kita. Kalau misalkan besok harus selesai, hari ini lo tidak sudah selesai duluan. Ada yang mengulur-ulurkan itu? Waduh. Jadi lembur ya, wah ini luar biasa. Belum bos, besok kayak selesai gitu. Ya nanti saya hitung lembur ya, iya begitu. Karena masalah momentum memang antara pekerjaan yang harus kita lakukan dengan tambahan pekerjaan itu sangat tipis sekali. Harusnya ini harus selesai, karena ingin mendapatkan tambahan dia longkan dikit untuk besok ya. Itu luar biasa. Tapi kalau orang yang karena Allah dia ingin mendapatkan surga dalam bekerja, jadi jelas dia harus melaksanakan tugas secara profesional, kemudian dia melaksanakan tugasnya itu selesai yang sesuai dengan yang dituntaskan pada saat itu. Pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, tentunya itu amanah. Ada di sini sebagai direktur, sebagai dari tugas PJ siapa nih? Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita dapat amanah, tentunya kita harus berkewajiban untuk menjaga amanah itu. Jangan sampai melecehkan amanah itu. Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kita sebagai hamba Allah. Apa tugasnya? Amanahnya adalah ya salat, ya bekerja, ya berinfak, zakat, ya haji bagi mampu. Ya, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada timbul rasa keangkuhan, kesombongan. Kemudian memiliki keahlian di dalam bidangnya. Wah, ini insya Allah sini yang hadis ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja dan ia menyempurnakan pekerjaannya. Jadi misalkan katakanlah bos kita untuk selesaikan tugas ini, kemudian kita menyelesaikan tugas ini disempurnakan, mungkin ditambah dengan apa? Bentuknya, desainnya yang rapi, yang bagus, bukan asal-asalan. Sehingga atasan kita akan menilai, wah ini kayaknya bagus sih kerjanya ini, si fulan ini.
Karena saya minta seperti kok agak desainnya agak rapih banget itu. Kira-kira ada nilai plus gak tuh Pak? Tentunya ada nilai plus. Ibarat kita dalam Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah melaksanakan tugas kewajiban kita, katakanlah memang sholat. Ditambahkan dengan sholat yang khusyuk, ditambahkan sholat sunnahnya. Oh, kira-kira senang gak gitu? Allah sangat bangga kepada hamba itu. Ditambah tahajudnya. Siapa yang tahajud semalam? Nonton ini bola kali ya? Wah, pasti ya. Wah. Minimal seminggu sekali tuh. Minimal tahajud minggu sekali. Tanya ngantuk aja tahajud. Ditambah tahajud. Karena apa? Kita sudah tahu mungkin kata-kata tahajud, fadilahnya mungkin udah tahu. Cuman pengamalannya itu loh yang berat mungkin. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hambaku ya, bangun sepertiga malam, ya minimal jam 3 lah, atau paling tidak 3:30 lah. Ada menambah lagi mau jam 4 begitu, mau subuh. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat untuk berkeliling melihat siapa hambaku yang pada saat ini bangun dan mereka memohon kepadaku, wahai malaikatku, kata Allah. Ada simpulan ya Allah, apa yang diminta disebutkan oleh malaikat. Kata Allah, saya kabulkan. Betapa bangganya, betapa senangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba itu yang pada satu manusia yang lalai dalam malam-malam dihabiskan dengan waktu-waktunya, disia-siakan usianya, tetapi masih ada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memohon kepadanya. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi dia, seorang mukmin ingin mendapatkan surga dengan bekerja adalah dia menyempurnakan pekerjaannya, diselesaikan, dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ciri seorang mukmin yang baik. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya sikap jujur dan amanah. Ini dia, as-sidq wal amanah. Karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan tersebut merupakan amanah, baik secara duniawi dari atasan atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukan. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai dan sebagainya. Dalam hadis Rasulullah SAW, seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para sadiqin, para syuhada. Subhanallah. Mau dikumpulkan seperti itu Pak? Dikumpulin para nabi, para sadiqin, para syuhada. Oh, dikumpulin seperti itu. Syaratnya tadi jujur, amanah. Kalau kita bicara Indonesia, apa yang di benak Bapak Ibu sekalian? Ayo. Apa yang di benak pikiran kita? Kalau bicara orang Indonesia dan bekerja, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan, kira-kira apa yang positifnya, apa yang negatif yang banyak itu? Ya, apakah termasuk diri kita nggak seperti itu yang negatif? Ya, itu nauzubillah, semua nauzubillah. Kalau misalkan itu ada, benar tidak ya? Di antara yang duduk ini, yang tidak jujur, yang tidak amanah, nauzubillah, semua nauzubillah, kiamat sugro itu. Karena apa? Kalau kita bicara musibah atau bicara bencana, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada kita itu kan sesuai dengan usaha kita, hasil keringat kita, hasil jeripayah kita, hasil giat kita bekerja dalam mencari rezeki. Jika orang itu diamanahkan mendapatkan itu yang dia inginkan, kemudian dia hura-hurakan, disia-siakan, dipoya-poyakan begitu saja, kira-kira yang memberikan amanah itu merasa apa Pak? Kecewa enggak Pak? Saya kasih sesuatu kepada Bapak ini, kemudian dicuekin, perasaan saya apa? Lu udah gua kasih, kurang ajar banget sih. Besok gua kasih lagi lu. Bahkan gua stok aja deh rezekinya. Jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanah berupa rezeki yang banyak buat kita,
kemudian kita sia-siakan itu, apa sikap Allah kepada kita? Berarti kita nggak amanah. Padahal kita jujur minta sama Allah, Allahumma aktsaru min rizqi. Iya kan, minta begitu nggak Pak? Minta banyak-banyak rezeki gitu ya. Wa afiatan fil jasad, minta kesehatan. Udah sehat lupa. Enggak amanah, cuek. Ya Allah ya Rahman. Apa yang kira-kira ketika Allah kasih itu, sikap Allah kepada kita apa? Ini kurang ajar juga nih manusia nih. Allah Subhanahu wa taala kasih hujan. Allah kasih hujan buat kita. Itu kan Allah pasti berikan peluang rezeki buat kita. Banyak hujan. Tetapi bisa jadi nggak berkah. Apa yang terjadi? Banjir, bencana, musibah. Tetapi juga banyak orang yang suzon sama Allah Subhanahu wa taala, ya gara-gara Tuhan tuh ngasih hujan kebanyakan. Ada Tumpah kayaknya. suzon sama Allah, coba. Kebanyakan Allah ngasih, masa? Nggak mungkin. Allah nggak mungkin mengasih sesuatu yang berlebihan, tidak mungkin, kecuali manusianya yang apa? Iya apa? Ya nggak amanah tentunya. Dikasih apa, pohon-pohon ditebangi misalkan, ada waduk dijadi rumah, ada sawah jadi rumah lagi, mana serapannya? Jadilah masuk ke basement, tempat air, ini tempat gue ini. Kata air, ini tempat gue ini. Maksudnya apa? Itu waduk gue itu. Kalau kasar begitu Pak. Nah ini kembali lagi pada diri kita. Orang yang amanah itu tentunya dia bekerja dengan baik, dan dia menjaga keamanahannya, dan dia pasti jujur dalam bersikap dan berbicara pun demikian. Kenapa? Pasti Allah atau Rasulullah SAW dalam hadis ini sampaikan akan dikumpulkan kepada para nabi sedikit dan para syuhada, ditempelin gitu. Mau nggak kira-kira demikian? Mau kan pasti. Yang keempat adalah menjaga etika sebagai seorang muslim. Nah ini dia, etika seorang muslim. Jadi kita di mana kita bekerja, kalau kita seorang muslim atau mukmin mukminah, identitas kemuslimannya dia harus ditampakkan, harus dikelihatankan. Apa kira-kira Pak ditampakkan itu? Bukan jenggot saja, sholat tepat waktu, itu penting. Apalagi kira-kira? Ya waktu ngaji tepat waktu, kecuali saya datang telat tadi. Waktu ngaji, ya itu dia. Identitas seorang mukmin kelihatan, etikanya udah kelihatan. Etika dia sebagai seorang mukmin dalam bekerja ditampakkan. Nggak usah ditutup-tutupi. Nggak usah. Nggak mesti pakai koko juga kali, nggak mesti. Yang jelas dia sudah ditampakkan seorang identitas sebagai seorang muslim. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim. Seperti etika dalam berbicara. Coba berbicaranya, menegur, berpakaian, makan, minum, berhadapan dengan customer, rapat dan sebagainya. Etika-etika yang tadi saya sebutkan kira-kira dipraktekkan nggak dia sebagai seorang muslim identitasnya? Dibicara dengan bagaimana? Harus apa? Ya harus sopan, apalagi? Ya tidak berbicara kotor tentunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Dia berbicara, ya kalau nggak bisa bicara baik ya diam saja. Adapun seorang mukmin yang berbicara adalah bermanfaat untuk orang lain atau dirinya sendiri. Yaitu dia seorang mukmin. Berbicara punya etika, tidak menghina. Ya. Kamu jelek banget sih, jangan begitu. Biasa deh. Apalagi menghina makanan. Menegur, cara menegur antara atasan sama bawahan harus diperhatikan. Di antara atasan bawahan sama aja kali ya. Ya, kalau dalam pandang Islam yang jelas di hadapan Allah ketika sholat sama ya kan, sama tinggi diri, sama diri tinggi, duduk sama rendah. Tapi ketika dalam bekerja ada punya etika. Misalkan beliau ini atasan saya, ada kata-kata permisi, maaf Pak,
Walaupun nanti pas ketika waktu tertentu dia sebagai teman. Harus punya etika. Kemudian berpakaian. Nah, ini dia, berpakaian jangan compang-camping ketika bekerja. Harus berpakaiannya rapi sesuai dengan peraturan di perusahaan. Apa peraturan perusahaan kalau tiap hari Kamis berpakaiannya? Batik ya, Pak? Ada yang nggak pakai batik sih? Banyak. Dibatikin aja dah. Artinya apa? Ini kelihatan, akan terlihat identitas. Oh, dia adalah karyawan, dia adalah pegawai, dia seorang muslim. Wah, pantas dia seorang muslim. Tentunya dia disiplin. Itu akan terlihat di situ. Cara berpakaiannya, adabnya luar biasa. Bergaulnya juga dia akan memilih. Bergaul kepada orang yang soleh-soleh tentunya, orang yang amanah, orang yang jujur, itu akan kecipratan kejujuran dan keamanahannya dan kebaikannya. Kalau dalam hadis itu kan, kalau kita bergaul tukang minyak wangi ya, kita akan kecipratan wanginya, walaupun kita nggak beli. Kalau kita bergaul kepada kiai, walaupun kita bukan kiai, tapi kecipratan baiknya atau ilmunya. Wah, ternyata si tuh temennya kiai, pasti ilmunya hebat nih, kayak begitu. Ketika kita bergaul sama bos-bos itu, ya kita kecipratan bosnya, walaupun kita nggak bos, tapi akan diangkat jadi bos. Amin. Tapi jangan lupa. Kemudian etika makan. Nah, ini terkadang jamaah rahimakumullah, kadang-kadang di dalam pesta itu namanya standing party ya. Standing party gitu ya. Prasmanan tapi nggak kasih duduk. Kira-kira senang yang mana? Duduk apa diri makan, Pak? Duduk. Saya pernah diundang pernikahan seseorang, kemudian saya tegur, di mana nikahnya? Di gedung mana? Di gedung ini, Pak Ustaz. Oh iya, ada bangkunya enggak? Oh, disiapin, Pak. Disiapin. Enggak, masalahnya saya kalau nggak bawa, saya bawa sendiri. Saya bawa sendiri dari rumah, bawa bangku masalahnya. Itu perlu etika. Itu muslim. Harus begitu, Pak. Kalau tidak demikian, maka identitas kepribadian kita nggak jauh beda dengan orang yang nggak ngaji, atau nggak jauh beda dengan orang-orang non muslim. Yang non muslim yang punya etika ya mau duduk kok kagak ya sama saja, nggak masalah bagi mereka. Tapi muslim punya jaga wibawa, punya wibawa sendiri, punya izah sendiri, kemuliaan, yaitu Islam. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaghni. Ciri-ciri kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah dia berbuat dan berkata, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Itu hebatnya seorang mukmin. Jadi sesuatu yang kira-kira membahayakan diri kita, menambahkan dosa, menambahkan maksiat dalam Allah Subhanahu wa taala, yuk tampilkan kita sebagai seorang muslim. Etika makan, minum juga sama. Kadang-kadang kita saking kehausan, mungkin karena kepepet kali, kita terpaksa kita berdiri minumnya. Hanya kepepet saja, tapi suatu waktu nggak boleh begitu. Punya etika. Mau senderan mungkin nggak ada kursi, ya sender aja dah. Atau nongkrong saja begitu. Pernah suatu waktu pernikahan juga teman saya ternyata waktu itu nggak nanya ada kursinya atau enggak. Saya makan sama istri saya, nongkrong, Pak, senderan. So nongkrong senderan Pak berdua. Kemudian akhirnya si yang undang saya tuh, Ustaz kok nongkrong? Ya lu gak kasih bangku gue. Saya tegur, saya marahin dia. Akhirnya anak yang kedua nikah dikasih bangku buat jamaah yang lain. Ya ini identitas, Pak. Bukan buat ustadz saja, tapi kita semua ustadz dan ustazah. Ustadz yang di rumah, ustazah juga yang di rumah. Artinya adalah bagaimana kita sebagai seorang mukmin membentuk sikap-sikap etika dalam bekerja, baik di rumah maupun di tempat pekerjaan kita. Jamaah rahimakumullah. Waduh, udah 1:30, udah 4 jam kayak ini. Mau lanjut? Kasihan nih perutnya keroncongan kali ya. Mungkin yang terakhir nanti yang kelima. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang tadi saya sampaikan hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna keimanan seseorang adalah dia memiliki akhlak yang baik. Akhlak itu adalah kepribadian kita. Akhlak itu perbuatan kita. Akhlak itu perangai kita. Akhlak itu adalah kelakuan kita. Itu yang terlihat.
baik atau buruknya, faisarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Yang kelima adalah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Aspek lain dalam etika bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang dilakukannya. Ya tadi korupsi hindarkan dan jauhkan. Apalagi nepotisme, apalagi kira-kira sogok menyogok, suap, kadang model suap ada lagi ini. Apalagi sogok yang menyogok itu dalam hadis sama dosanya sama dengan membawa air khabar, perusahaan yang membuatnya, yang mengirimnya, yang menjualnya, yang mengantarkannya, yang dan meminumkannya, dan meminumnya dan membelinya, dosanya juga sama. Artinya kita seorang mukmin, ya kita hindarkan hal-hal demikian. Prinsip-prinsip syariah pun sama dengan kehadiran kita sebagai seorang karyawan. Datang sampai ke perusahaan jam berapa? Harusnya sampai jam berapa? Sampai di perusahaan jam 8. Nah, seorang mukmin kalau bisa kurang dari jam 8 sudah ada di sini. Di sini mah jam 4. Salat subuh di sini semua. Subhanallah. Ini hebat banget nih. Nanti diangkat oleh pos sama Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sedikit saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin sebelum saya tutup ada yang mau bertanya atau yang mau disampaikan, silakan. Silahkan Ahwal Ikhwan yang mau bertanya. Dari depan saya ini mungkin ada saudara Akbar yang bertanya. Satu. Selesai. Jadi enak satu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begini, saya mau nanya, bagaimana amalan yang kita lakukan di kerjaan ini dari pagi sampai sore, terus gugur ketika kita pulang? Nah itu apa yang terjadi gitu, Ustaz? Begitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Satu aja? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kaitannya dengan bekerja ya Pak. Jadi kalau seorang pekerja yang selalu mengandalkan kerja terus tanpa ada suara azan dia sholat, dan terus dia kerja tanggung sampai sholatnya ketinggalan. Bagaimana Pak itu bisa dapatkan surga atau mendapatkan ampunan yang tadi yang disampaikan Pak Ustadz? Dan hukumnya gimana Pak? Ya baik. Ada lagi? Cukup? Dari apa? Ya. Pas kayaknya. Pas ya. Pas setengah 12. Ya, berawal kita berangkat kerja niat baik karena Allah Subhanahu wa taala sampai rumah gugur. Gugurnya dalam arti apa? Apa lupa dengan niat yang awalnya? Atau bagaimana? Yang membuat gugurnya itu. Yang membuat gugurnya itu. Yang membuat gugurnya nilai-nilai ibadah dalam bekerja itu adalah melenceng dari niat yang sebenarnya. Melenceng dari niat yang sebenarnya. Yang adalah pertama kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu dilencengkan. Bekerja karena Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sampaikan itu urutannya, pasti dia akan bekerja sesuai dengan kafaahnya, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian hasil dari yang dia miliki itu, pekerjaan itu tidak melenceng apa yang ditentukan oleh perusahaan. Kadang-kadang perusahaan itu kita misalkan ada proyek atau apa order gitu karena main kwitansi. Itu yang menggugurkan itu, hati-hati. Walaupun 50 perak, apalagi 50 ribu atau 50 juta gitu. Dilencengkan itu karena yang sekecil-kecil itu kan menjadikan penyakit nantinya. Bisa melenceng itu, betul-betul melenceng. Nanti kemudian katakanlah si bos kita atau si perusahaan itu tidak merekap kembali, tapi suatu saat akan terekap yang semestinya dan sebenarnya. Oh ternyata lu ya masa kamu ini mau memainkan kwitansi. Akhirnya apa? Akhirnya uang itu sudah kita beli sesuatu, kemudian udah kita makan dan jadi daging. Nah ini jadi masalah dan minta ampun lah sama Allah demikian. Dan apa itu terjadi? Jadi teruskan sampai kita niat karena Allah, pulang sampai karena Allah, sampai akhir hidup kita pun bekerja itu karena Allah tentunya. Yang sampai dibatalkan. Yang dibatalkan itu bisa ya apa? Tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memainkan kwitansi, kemudian tidak sebenarnya yang dilaporkan, fiktif semuanya. Ya Allah ya Rahman, itu bisa merusak tuh.
Biasanya walaupun sehari ke 2 hari atau sebulan atau setahun atau 2 tahun nggak terungkap, nanti suatu saat akan terlihat semuanya. Seperti itu. Apalagi kita punya keluarga, itu nanti kelihatan tuh anak dan istri kita. Biasanya orang yang memakan makan yang memang bukan haknya tadi dalam hadis tadi, itu biasanya banyak penyakit. Biasanya sakit-sakitan biasanya. Kalau dia memang itu seorang mukmin, itu teguran buat dirinya. Wah, ternyata ada kesalahan mungkin dalam konsumsi atau dalam nafkah atau dalam rezeki. Nah, itu kita sebagai evaluasi. Tapi kalau orang yang gelap dengan nilai-nilai keimanan, ya, atau gelap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia bahasanya apa? Kira-kira, ya udah waktunya sakit, fenomena alam biasa. Nah gitu. Dimainkan begitu. Tapi kalau orang mukmin dia dibicara dalam keimanannya. Waduh, teguran bos saya. Padahal juga ada kasus seperti itu, Pak. Jadi ada satu keluarga yang sebulan sekali itu anaknya sakit tuh. Sakit-sakitan terus. Kenapa gitu, dia evaluasi. Oh, ternyata dia punya harta itu memang dari barang yang halal ya. Tetapi dia melupakan yang sebenarnya adalah menginfakkan. Setelah dia menginfakkan dari harta yang dia dapatkan atau gaji yang dia dapatkan, dia sisihkan 2,5% dulu, keluarin dulu. Alhamdulillah sampai sekarang dia, alhamdulillah keluarganya nggak ada yang sakit. Adapun sakit paling flu biasa. Dulu hampir, kata dalam berita teman saya itu, sampai hampir mau dirawat anaknya. Jadi itulah supaya apa? Biar berkah harta kita, biar pas. Ya, ketika kita mau beli mobil pas uangnya, mau beli rumah pas uangnya, jadi pas aja. Nah, jangan sampai terbatalkan atau bisa mengurangi nilai-nilai pahala tadi, ya jangan sampai melenceng dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, itu saja. Pertanyaan dari Bapak, supaya bagaimana kita bekerja mendapatkan nilai pahala dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi terkadang kita bekerja pas waktu-waktu zuhur, waktu-waktu azan, kita dalam bekerja. Ada beberapa pendapat, jika pekerjaan itu bisa ditangguhkan, dalam artian waktu untuk sholat bisa ditangguhkan dulu, pekerjaan itu di stop, maka di stop. Jika itu ditangguhkan hanya beberapa menit, bukan saat ya, beberapa menit, dan itu harus dituntaskan segera, maka dituntaskan. Jika tidak, akan menjadi masalah buat perusahaan itu masih dibolehkan. Alangkah bagusnya adalah di stop dulu, kalau memang bisa di stop. Kalau misalkan itu dihitung dalam satu hitungan menit, misalkan bukan setengah jam, bukan hitungan misalkan 5 atau 10 menit, harus dituntaskan. Kalau jika tidak, maka bisa jadi masalah dengan perusahaan. Berarti itu diselesaikan dulu. Itu beberapa pendapat. Tetapi kalau lihat hadis Rasulullah SAW, as-sholatu ala waqtiha, ya, itu harus jelas. Sholatlah tepat pada waktunya. Innallaha habba amaluhu. Pertama adalah birrul walidain. As-sholatu ala waqtiha. Al-jihad fi sabilillah. Jadi sholat itu urutan yang keberapa tadi? Setelah kita berbakti sama orang tua, kemudian berbakti dan sholat tepat waktunya, baru jihad fi sabilillah. Semuanya kalau diurutkan adalah jihad fi sabilillah semua. Berbakti sama orang tua adalah jihad fi sabilillah. Kemudian sholat tepat waktu, jihad fi sabilillah, karena masalah kerjaan ini. Ayo, bagaimana caranya? Itu jihad berarti adalah menyempurnakan pekerjaan kita yang tadi. Jangan ditunggu-tunggu, jangan dilelet-leletin begitu, sehingga akan timbul lembur. Jangan seperti itu. Kalau bisa selesaikan, sehingga pekerjaan ketika pulang pun selesai dengan baik. Ya, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya, tentunya itu yang kita harapkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf ketika apa yang saya sampaikan ada kekurangannya. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, terima kasih atas materi yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna buat kita semua. Sebelum selesai, kita baca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.